Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap diberi kesehatan dan juga perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga semoga pandemi virus corona ini segera berakhir sehingga kita bisa belajar kembali di sekolah bersama teman-teman dan juga guru-guru. Untuk hari ini kita akan belajar pelajaran fikih, tetapi kita akan belajar melalui daring atau internet lagi karena setiap harinya untuk pembelajaran tatap muka hanya untuk satu mata pelajaran saja. Langsung dibuka ya bukunya, halaman 20. Pada halaman 20 ini kita akan mulai pembelajaran baru lagi, yaitu tentang sholat jamak dan juga sholat qashar. Kedua sholat ini termasuk salah satu rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh Allah dalam mengerjakan sholat. Kedua sholat ini biasanya dikerjakan pada saat kita bepergian jauh, seperti contoh saat kita ziarah ke Wali Limo ataupun Wali Songo. Untuk pengertian dari sholat jamak itu artinya mengumpulkan. Arti dari jamak yaitu mengumpulkan. Jadi menurut istilah sholat jamak adalah mengerjakan dua sholat dalam satu waktu. Seperti contoh sholat duhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur atau asar, dan juga sholat maghrib dan sholat isya yang dikerjakan pada waktu maghrib ataupun isya. Khusus untuk sholat subuh tidak boleh dijamak dengan sholat yang lain. Jadi yang diperbolehkan hanya sholat duhur, asar, maghrib, dan isya. Subuh tidak boleh. Untuk syarat diperbolehkannya melaksanakan sholat jamak diantaranya yaitu yang pertama, perjalanan yang dilakukan perjalanan yang baik seperti ziarah ataupun rekreasi, sedangkan untuk perbuatan yang maksiat tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat jamak. Yang kedua, perjalanan yang menempuh jarak selama 2 hari atau perjalanan sehari semalam dengan perjalanan sejauh 80,640 km atau lebih. Jika kurang dari jarak tersebut masih belum diperbolehkan untuk melaksanakan sholat jamak. Untuk syarat terakhir yaitu tidak boleh bermakmum pada orang yang bukan musafir atau perjalanan. Tidak boleh ya. Jadi harus sama-sama orang yang dalam perjalanan jauh. Untuk tata cara sholat jamak itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu jamak takdim dan yang kedua yaitu jamak takhir. Untuk jamak takdim ini yaitu mengumpulkan 2 sholat yang dikerjakan pada waktu sholat awal, seperti contoh zuhur dengan asar yang dilaksanakan pada waktu duhur, dan juga maghrib dengan isya yang dikerjakan pada waktu maghrib. Sedangkan untuk jamak takhir yaitu mengumpulkan 2 sholat pada waktu yang terakhir. Kebalikannya dari tadi, seperti sholat duhur dengan asar berarti dikerjakan pada waktu akhir yaitu asar. Sedangkan untuk maghrib dan isya dikerjakannya pada waktu isya. Selanjutnya kita akan membahas tentang sholat qashar. Qashar artinya mempersingkat atau meringkas. Untuk istilahnya, sholat qashar adalah sholat dengan memendekkan atau mempersingkat atau meringkas jumlah rokaatnya. Khusus sholat qashar ini yang bisa dikerjakan hanya sholat yang berjumlah 4 rokaat. Apa saja? Yaitu sholat zuhur, asar, dan isya. Untuk syarat diperbolehkannya melaksanakan sholat qashar yaitu yang pertama, jarak yang ditempuh lebih dari 81 km. Yang kedua, bepergian tidak untuk tujuan maksiat, hanya untuk perjalanan baik saja. Yang ketiga,
mengetahui diperbolehkannya mengqashar sholat. Maksudnya tahu sholat apa saja yang bisa diqashar dan juga apa saja syarat-syarat yang diperbolehkan. Untuk syarat yang keempat, bepergian dengan tujuan daerah tertentu. Jadi kalau tidak memiliki tujuan, tidak diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Yang kelima, niat mengqashar sholat harus hafal. Yang keenam, tidak ragu saat mengqashar sholat. Yang ketujuh, tidak bermakmum kepada orang yang menyempurnakan sholat. Maksudnya orang yang melaksanakan sholat dengan jumlah rakaat yang sempurna. Yang kedelapan, masih dalam perjalanan. Jadi kalau sudah sampai rumah tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat qashar. Dan yang kesembilan, yaitu telah melewati tapal batas daerah sendiri. Maksudnya harus keluar dari daerah yang ditinggali. Itu saja tadi materi tentang sholat jamak dan sholat qashar. Untuk tugasnya anak-anak dikerjakan halaman 22 sampai halaman 23, nomor 1 sampai nomor 4. Tugasnya langsung dikerjakan di LKS, dan kalau sudah boleh dititipkan kepada bu guru yang sedang tatap muka. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.